Saudara, penambahan pasien COVID-19 terus terjadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Penambahan pasien baru pada Sabtu pagi mencapai lebih dari 200 orang. Berdasarkan data dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu pagi ada 237 pasien yang baru masuk. Pasien berasal dari rujukan fasilitas kesehatan di Jakarta dan sebagian merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang sebelumnya menjalani karantina. Dengan demikian, total pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet adalah 5.831 pasien. Jumlah warga yang terpapar COVID-19 kembali meningkat. Sabtu 5 Februari 2022 terdapat penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 33.729 kasus. Dengan demikian, total kasus aktif saat ini mencapai 163.468 kasus, 10.471 diantaranya sembuh dan 44 orang meninggal dunia. Saudara, angka kasus harian COVID-19 di Jakarta melesat pada Minggu kedua Februari. Di saat yang sama, pemerintah telah mengantisipasi lonjakan kasus serta mengimbau untuk pasien gejala ringan bisa mengakses layanan konsultasi jarak jauh atau telemedicine. Meningkatnya kasus Omikron di Indonesia membuat sejumlah laboratorium penyedia tes usap ramai dikunjungi oleh warga. Peningkatan warga yang ingin melakukan tes usap sudah terjadi selama 1 pekan. Antrean kendaraan terjadi di salah satu lab drive-thru tes swab Kalgen Inolab yang berada di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Peningkatan sampel tes usap meningkat 3 kali lipat dalam sehari, baik tes usap antigen maupun PCR. Kalau sering terjadi emang ada antrian, cuma kalau yang sekarang ini menumpuk karena lebih banyak lagi pasiennya. Ini udah berapa lama Mas antrian kayak gini? Untuk ini 1 minggu ini. Oh, berarti Udah seminggu ini, iya. Berarti akibat dari Omikron meningkat. Betul, karena Omikron meningkat lalu banyak banget yang tes juga. Oh, gitu. Nah, itu tes ini buat kepentingan pribadi, buat wisata perjalanan atau buat mengetahui aja dia? Kalau itu kebanyakan sekarang itu pribadi. Jadi kalau satu keluarga ada satu yang positif, semuanya tes langsung. Dan ternyata positifnya Omikron kebanyakan. Iya. Nah, kalau dibandingin hari biasa sebelum ada Omikron nih, biasanya itu per harinya berapa kalau sebelum ada? Kalau per harinya sebelum ada Omikron ini di sini 100. 100 sampel. Betul, 100 sampel, 100 pasien. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah 300 lebih. Di lain tempat, Rumah Sakit Darurat Daan Mogot mulai mempersiapkan kamar untuk para pasien. Sebanyak 1.100 tempat tidur disiapkan untuk digunakan oleh pasien dan tenaga kesehatan yang bertugas di RSD Daan Mogot. Rencananya, rumah sakit ini akan difungsikan jika kapasitas pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan sudah mulai penuh. Terpadu berdasarkan petunjuk dari Komandan Satuan Tugas, yakni Kepala BNPB, untuk menyiapkan sarana-sarana itu. Kita sudah antisipasi di Rumah Sakit Kemayoran yang sekarang bornya sudah 60%, sudah kita siapkan untuk satelitnya, yaitu di Pademangan. Demikian pula kita sudah siapkan sebagai cadangannya adalah Rusun dan Mogot, yang apabila meningkat terus, kita akan bisa untuk penampungan COVID yang ada di sana. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta 31 Januari 2022 terdapat 5.262 kasus. Sementara 1 Februari 6.388 kasus, 2 Februari 9.132 kasus, 3 Februari 10.317 kasus, 4 Februari 13.179 kasus. Lonjakan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa Jakarta akan dilanda tsunami COVID-19 seperti Juli tahun lalu. Terkait hal ini, juru bicara vaksin COVID-19, Siti Nadia Tarmizi mengimbau masyarakat
untuk segera melakukan tes jika mengalami gejala COVID-19 dan juga bagi pasien bergejala ringan bisa mengakses telemedis untuk pengobatan. Bagaimana kemudian penularan yang cepat ini harus segera bisa kita cegah dan kita batasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan deteksi ataupun tes dengan dini. Semakin cepat kita mengetahui kalau diri kita positif COVID-19 atau tidak, kita bisa melindungi diri kita dan juga melindungi. Maka kami menghimbau masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri. Patuhi isolasi mandiri selama 10 hari di rumah. Pastikan betul-betul istirahatnya cukup dan akses kepada layanan telemedicine ataupun anggota keluarga lainnya dapat menghubungi puskesmas untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan. Meski pemerintah belum menerapkan peningkatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan mengklaim kasus COVID-19 masih terkendali, sejumlah ancang-ancang disiapkan DKI Jakarta untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang diprediksi akan terjadi pada akhir bulan ini. Tim Liputan Kompas TV